Berjumpa lagi bersama saya di channel Sako Gaib. Kali ini, kita akan mengungkap sebuah kisah yang telah membuat geger satu desa kecil di Indonesia. Sebuah kisah tentang kekuatan klinik, ritual mistis, dan kutukan yang tak bisa dihindari. Ini bukan sekadar cerita, melainkan peristiwa yang benar-benar terjadi dan hingga kini masih meninggalkan bekas di hati warga desa. Dengarkan baik-baik, karena di balik setiap sudut cerita ini, ada misteri yang lebih dalam. Selamat datang di kisah misteri yang penuh ketegangan. Ini adalah misteri Desa Klenik. Kisah ini terjadi di sebuah desa kecil bernama Desa Wonoayu, yang terletak jauh di pedalaman hutan. Desa ini terkenal di kalangan masyarakat sekitar karena aura mistisnya. Banyak orang yang percaya bahwa desa ini menyimpan rahasia klinik yang kuat, dan ada sebuah tempat terlarang di tengah hutan yang diyakini menjadi sumber dari kekuatan gelap tersebut. Desa Wonoayu yang tampak damai di siang hari, tapi begitu matahari terbenam, suasananya berubah drastis. Jalanan yang sepi, pohon-pohon yang menjulang tinggi, serta suara-suara aneh dari dalam hutan membuat siapa saja yang melintas merinding. Dalam beberapa dekade terakhir, berbagai peristiwa aneh mulai terjadi, membuat warga desa ketakutan. Kira-kira apa yang akan terjadi ketika ada seseorang yang menantang kekuatan yang telah lama tersembunyi? Kita akan mendengar kisah tentang seorang pria yang, karena keingintahuannya, membuka pintu ke dunia yang seharusnya tidak boleh disentuh. Cerita ini berfokus pada seorang pemuda desa bernama Arif, yang memiliki rasa ingin tahu besar tentang legenda dan mitos yang mengelilingi desanya. Arif adalah orang yang tidak percaya pada hal-hal mistis. Suatu malam, saat sedang berkumpul dengan teman-temannya, mereka mendengar suara tangisan yang datang dari hutan dekat desa. Warga desa lainnya sudah sering mendengar suara tersebut, tapi tak ada yang berani mendekat. Namun Arif merasa bahwa semua itu hanyalah takhayul. Bersama dengan 3 temannya, ia memutuskan untuk membuktikan bahwa desa mereka bebas dari klinik dan kutukan yang disebut-sebut sejak lama. Mereka pun menuju hutan, ke tempat yang dikenal sebagai Batu Larang, sebuah batu besar yang diyakini menjadi pusat kekuatan gaib desa tersebut. Sungguh tak disangka apa yang mereka temukan di hutan itu tidak pernah mereka duga sebelumnya. Suara tangisan semakin keras, dan mereka mulai merasa ada sesuatu yang mengintai. Malam ini, rasa ingin tahu mereka akan berubah menjadi mimpi buruk yang tak akan pernah bisa mereka lupakan seumur hidup. Sesampainya di Batu Larang, mereka mendapati suasana yang sangat mencekam. Udara mendadak dingin, dan suasana terasa sangat berat. Arif mencoba menyentuh batu itu, meskipun teman-temannya sudah memperingatkannya untuk berhenti. Ketika tangannya menyentuh permukaan batu, tiba-tiba angin kencang bertiup, dan suara jeritan perempuan terdengar begitu jelas. Saat itulah mereka seketika melihat sosok bayangan hitam besar yang berdiri di atas batu. Sosok itu tampak seperti manusia, tapi wajahnya tertutup kabut, dan matanya bersinar merah. Tanpa pikir panjang, mereka berempat lari secepat mungkin meninggalkan tempat itu. Namun sejak malam itu, hal-hal aneh mulai terjadi. Salah satu teman Arif, Dimas, tiba-tiba jatuh sakit. Dimas mengaku setiap malam didatangi oleh sosok wanita berpakaian putih yang menangis di samping tempat tidurnya. Tubuhnya mulai melemah, dan dalam beberapa hari, ia meninggal dunia dalam keadaan misterius. Apa sebenarnya yang mereka bangunkan di Batu Larang? Apakah kejadian ini hanya kebetulan, atau memang ada sesuatu yang lebih gelap yang sedang terjadi? Kita akan melihat bagaimana teror mulai menjalar ke setiap sudut desa, dan bagaimana Arif mulai menyadari bahwa tindakannya telah memicu kekuatan yang sangat berbahaya. Arif yang masih tak percaya sepenuhnya pada hal mistis, mulai merasakan keanehan. Di rumahnya setiap malam ia mendengar suara langkah kaki di luar jendela, namun saat ia keluar, tidak ada siapapun. Ibunya juga mulai sering mendengar suara tangisan di dalam rumah. Warga desa mulai menghindari Arif dan keluarganya, percaya bahwa mereka telah membawa kutukan dari hutan ke desa. Suatu malam, Arif terjaga dari tidurnya. Ia melihat sosok yang sama dengan yang dilihat di Batu Larang berdiri tepat di sudut kamarnya. Sosok itu mendekat, dan Arif merasakan energi dingin mengelilinginya. Setelah itu,
Tanpa sadar ia pingsan, dan ketika bangun, tubuhnya penuh dengan luka-luka yang tidak bisa dijelaskan. Kejadian ini membuat Arif mencari bantuan. Ia pergi menemui orang pintar terkenal di desa sebelah, namanya Pak Joyo. Pak Joyo pun menjelaskan bahwa Arif dan teman-temannya telah melanggar pantangan di Batu Larang, tempat di mana para lelembut bersemayam. Apa yang kalian lakukan tidak akan berhenti sampai kalian membayarnya dengan nyawa, kata Pak Joyo. Mampukah Arif menyelamatkan dirinya dan desanya? Atau apakah sudah terlambat? Kekuatan mistis yang telah ia bangunkan semakin mendekat, dan waktu semakin habis. Apa kalian bisa menebak apa yang terjadi selanjutnya saat Arif menghadapi takdir yang tak terhindarkan? Pak Joyo menyarankan Arif untuk melakukan sebuah ritual pemulihan di Batu Larang. Namun, ritual ini sangat berbahaya dan membutuhkan pengorbanan yang besar. Satu-satunya cara untuk menghentikan kutukan adalah dengan menghadapi langsung sosok yang menghantui mereka dan meminta maaf melalui pengorbanan nyawa. Tapi Pak Joyo memberikan pilihan terakhir, bukan nyawa manusia, melainkan sesuatu yang sangat berarti bagi Arif. Arif, bersama dengan Pak Joyo dan sisa-sisa keberaniannya, kembali ke hutan. Mereka melakukan ritual di bawah sinar bulan penuh. Arif diminta untuk meletakkan benda yang paling berharga baginya, sebuah cincin peninggalan ayahnya, di atas batu larang sebagai tanda penebusan. Saat ritual berlangsung, sosok yang menghantui mereka muncul lagi, tapi kali ini lebih dekat, lebih menakutkan. Suara-suara aneh mulai terdengar, dan bayangan itu mulai mendekat. Dalam keadaan ketakutan, Arif memohon ampun, menyerahkan cincinnya, dan meminta para lelembut itu untuk berhenti. Dalam kegelapan malam, sosok itu berhenti sejenak. Apakah ritual ini akan berhasil? Kalian akan terjebak dalam ketegangan saat Arif menghadapi momen yang akan menentukan nasibnya dan desanya. Ketika ritual selesai, suasana mendadak menjadi tenang. Pak Joyo memberitahu bahwa kutukan sudah diangkat. Namun, saat mereka kembali ke desa, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Walaupun semuanya terlihat kembali normal, Arif mulai merasakan keanehan pada dirinya sendiri. Dalam cermin ia melihat bayangan sosok hitam itu perlahan menggantikan dirinya. Kutukan mungkin telah diangkat dari desa, tapi tidak dengan tubuh Arif. Ia sekarang menjadi bagian dari kegelapan yang dulu ia bangunkan. Meskipun desa Wonoayu selamat dari teror makhluk gaib, Arif tak pernah kembali menjadi dirinya yang dulu. Kegelapan telah mengambilnya. Kisah ini menjadi peringatan bagi kita semua bahwa tidak semua misteri seharusnya diungkap. Beberapa hal sebaiknya tetap tersembunyi, karena ketika kita membuka pintu ke dunia lain, mungkin kita tidak akan pernah bisa menutupnya lagi. Terima kasih bagi yang sudah mendengarkan kisah ini. Jangan lupa subscribe dan like video ini. Dan selamat tidur.